Kita buat di besar.
Tuhan, firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin hari semakin mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat malam. Ada sukacita? Amin. Amin. Ada sukacita di dalam kehidupan orang-orang percaya. Malam hari ini satu kata ini yang kita akan sama-sama belajar ya. Bukan hanya saya, tapi kita semua malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bersukacita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam suratan Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berbicara tentang sukacita, sepertinya mudah, tetapi sukacita itu tidak mudah untuk dilakukan sebenarnya, untuk dipraktekkan. Mengapa? Karena sukacita itu adalah ekspresi emosi positif yang mendalam ya, berasal dari dalam roh kita ya. Nah, bersukacita artinya kan bergembira. Sebentar ya. Sukacita itu saya mencatat, bersukacita artinya merasa sangat gembira atau suka hati atau girang hati. Itu secara bahasa Indonesia ya. Nah, sukacita itu sendiri berbeda dengan bahagia. Kalau sukacita tadi berasal dari dalam diri ya, lebih stabil dan berakal. Sementara kalau bahagia itu satu kondisi ya, satu keadaan. Dia bersumber dari satu peristiwa atau keadaan saat itu gitu ya. Contohnya kita sedang berbahagia karena mungkin sedang bertambah usia, nah itu, atau tiba-tiba kita dapat hadiah, nah itu bahagia yang seketika. Tetapi sukacita ini berbeda. Di dalam kitab Perjanjian Baru, saya menghitung Bapak Ibu Saudara, kata sukacita atau bersukacitalah itu ditulis sebanyak 110 kali. Sedangkan kata bahagia atau berbahagia itu ditulis sebanyak 64 kali. Artinya lebih banyak sukacita
daripada bahagia. Tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, artinya sekali lagi dikatakan, artinya ada satu penekanan bahwa bersukacita itu lebih penting daripada berbahagia. Karena kalau kita melihat bahwa sukacita itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Yuk kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Rasul Paulus menyampaikan kata ini, kata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, waktu itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di Filipi. Di dalam penjara itu sungguh situasi yang tidak enak ya pastinya. Bukan waktu dia sedang berada di dalam kehidupan yang bebas. Dia sedang berada dalam satu penjara, dalam kurungan, dalam tahanan. Dia tidak punya kebebasan untuk berbuat sesuatu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia menulis melalui surat, karena mungkin waktu itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita bisa membaca firman Tuhan di buku Alkitab atau di handphone ya. Ada banyak media yang kita bisa akses untuk mencari firman ya. Bahkan ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain. Ada banyak sekali kita bisa temukan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, waktu itu Rasul Paulus sedang berada dalam satu kurungan, dalam penjara. Tetapi karena dia seorang pemberita firman, karena dia seorang hamba Tuhan, dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan, untuk tetap menjaga jemaat. Jadi dengan apa yang dia bisa lakukan melalui penjara itu, dia menulis surat, lalu dia sampaikan melalui surat itu. Salah satunya yang kita baca tadi dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nggak gampang. Rasul Paulus menyampaikan itu tidak gampang sebenarnya, karena dia dalam kondisi yang tidak enak, tidak baik, tetapi dia memotivasi jemaatnya untuk senantiasa bersukacita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bersukacita itu adalah satu pilihan. Contohnya begini, waktu kita sedang mengalami masalah, bisa nggak kita berbahagia? Kita ketawa-ketawa, kita senang gitu, bisa nggak? Ada yang bisa? Mungkin kita bisa ketawa, kita mungkin bisa senyum, tapi senyumnya senyum sinis, senyum gimana? Kayak gimana gitu ya? Senyum ketir ya, senyum kecewa gitu. Kalau sedang dalam masalah itu bahagianya bahagia yang terpaksa. Tetapi bersukacita itu adalah perasaan yang dari dalam, ungkapannya itu dikerjakan oleh Roh dari dalam hidup kita. Jadi ketika kita sedang sakit, kita sedang mengalami masalah, kita tidak seharusnya, tidak serta-merta harus meratapi sakit, meratapi masalah. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, untuk tetap mengucap syukur. Nah, itulah sukacita. Itulah yang disebut sukacita. Jadi sukacita itu walaupun dalam keadaan tekanan, keadaan dalam masalah, tetapi tetap bisa mengucap syukur, tetap menjaga hati untuk tidak larut dalam kekhawatiran, tidak larut dalam kesedihan. Itulah yang disebut sukacita.
juga saya bilang, dulu tuh saya punya banyak duit, ngeliat makanan itu nggak tertarik. Tetapi sekarang nggak tahu kenapa ya, nggak punya banyak duit, tetapi saya melihat makanan itu saya bisa merasakan enak gitu. Nah, itu saya rasa itu salah satu sukacita yang timbul dari dalam ya. Jadi kita bisa menikmati. Ada banyak orang-orang kaya, mereka punya duit, mereka mungkin menghadapi meja penuh hidangan yang enak-enak, tetapi mereka tidak punya sukacita. Tetap saja makanan masuk ke mulut rasanya hambar. Tetapi kalau ada sukacita, Bu, Bapak, kita makan dengan sambal apa ya sih, sambal terong dibecek, itu enaknya nggak ketahuan. Ya, karena apa? Karena ada rasa ucapan syukur dari dalam hati kita ini. Nggak ada rasa pikiran yang ini kok adanya cuma begini doang, adanya cuma sambal sama ikan teri misalnya, atau ini cuma sambal bawang sama sayur bening. Nggak ada begitu. Orang yang bersuka cita itu bisa merasakan nikmat karena ada ungkapan dari dalam. Tadi saya katakan bahwa sukacita itu adalah ekspresi emosi yang positif. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saat ini kalau saya boleh katakan, saya secara pribadi itu sedang merasakan satu gejolak, satu masalah yang seharusnya itu secara manusia, secara dunia mungkin harusnya saya menangis atau saya meratap atau saya bagaimana, tapi apa? Saya memilih untuk bersukacita, saya memilih untuk bersyukur. Apapun yang sedang saya alami saat ini, saya memilih untuk bersukacita. Jadi sukacita itu pilihan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masalah, sedang mengalami tantangan, pilihlah untuk bersukacita. Karena kalaupun kita meratap, kalaupun kita terus mungkin menangis nggak karuan, itu pun akan merugikan kita. Bapak Ibu, ibu-ibu ini contohnya, kalau kita habis nangis capek nggak? Capek. Menangis itu capek. Kenapa enggak kita memilih untuk mengucap syukur aja, Tuhan terima kasih, apapun itu pokoknya Tuhan terima kasih. Itulah sukacita. Makanya Rasul Paulus memotivasi jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah. Itu seruan ya, karena bersukacitalah, seruan perintah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan mengeluh, maksudnya jangan mengeluh, karena Rasul Paulus nggak ada sama mereka. Nggak usah mengeluh karena nggak ada bersama-sama pun mereka tetap bisa saling memotivasi. Contohnya apa? Rasul Paulus menulis surat, lalu disampaikan, mungkin dibacakan gitu ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Orang percaya harus menunjukkan gaya hidup yang penuh kasih. Jadi kalau kita memiliki kasih, kita ada sukacita dan di dalam itu akan terpancar keluar kemana? Muka. Nah, itulah yang akan dilihat semua orang. Orang percaya harus mencerminkan karakter Kristus. Yang kita lakukan saat ini apa?
yang bisa kita lakukan. Tadi dikatakan apa? Bersukacita itu pun cukup. Bersukacita itu keluar dari dalam hati, memancar ke wajah, dan itu akan dilihat oleh dunia. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lewat apa? Lewat karakter hidup kita, lewat perangai kita. Muka kita ini nggak bisa bohong. Kalau kita lagi senang, kelihatan nggak dari muka? Kelihatan. Kalau kita lagi sedih, kelihatan juga di muka. Jadi kita harus mencerminkan sukacita, mencerminkan kasih itu apa? Harus selalu tersenyum, bersukacita. Orang percaya harus orang percaya harus hidup dalam persaudaraan yang penuh sukacita, serta menjadi menjadi agen ya. Menjadi agen itu apa ya? Jadi pusat di mana orang-orang tuh mencarinya di situ. Orang-orang melihat dari situ. Dari mana? Dari dalam hidup kita. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Betul, saya juga belum habis nih, tapi tetap saya bersukacita. Amin. Ya. Kemarin saya lebih parah lagi waktu saya bawa renungan untuk anak-anak muda ya. Aduh, berapa kali jebret-jebret gitu. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk terus melayani Tuhan. Tidak menghalangi saya untuk terus bersyukur. Walaupun batuk nggak habis-habis, ini kayak masih ada yang nyangkut terus, tapi saya tetap terus mau bersukacita. Lalu dikatakan apa lagi oleh Rasul Paulus melalui suratnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Motivasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini disampaikan juga kepada kita pada malam hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gimana gak khawatir, Bu? Di rumah banjir. Gimana gak khawatir, Bu? Saya belum bayar listrik. Gimana gak khawatir, Bu? Saya gak punya beras. Itu hanya hal-hal yang biasa menguasai hati biasanya ibu-ibu ya. Tetapi apa yang kita dengar pada malam hari ini? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang tidak asing lagi buat kita ya. Ini biasanya ayat masihnya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukur dalam segala hal. Ketiga hal ini dikatakan bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Allah menghendaki supaya kita ini senantiasa bersuka cita, senantiasa memilih untuk, saya mau katakan, kita pilih mode bersuka cita aja ya Bapak Ibu ya. Kita pilih mode bersuka cita. Yuk, mulai malam ini kita pegang nih ya. Kita pilih mode bersuka cita. Pilih mode bersuka cita. Karena apa? Karena dikatakan itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita ini selalu memiliki sukacita, selalu, karena sukacita itu meliputi ucapan syukur, meliputi satu ungkapan tentang apa yang kita rasakan ini kepada Tuhan sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pimpin kita, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah beri kita hidup, dan sebagainya. Banyak lagi, terlalu banyak yang Tuhan sudah buat bagi kita. Kita kembali kepada Filipi tadi. Filipi pasal 4 tadi, kita akan baca ayatnya yang ke-7 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita memiliki sukacita di dalam kehidupan kita, kita memilih untuk bersukacita, maka dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Ada ketenangan batin dari Tuhan yang melampaui segala akal, yang melampaui melampaui akal, berarti melampaui logika kita. Itu yang Tuhan akan kerjakan bagi kita ketika kita memilih untuk terus bersukacita. Ketenangan batin dari Tuhan yang melampaui segala akal manusia itu akan terus menjaga hati kita dari apa? Dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan dan lain sebagainya, dari segala hal-hal yang tidak membuat kita menjadi bersukacita. Itu akan dijaga supaya kita terus di dalam mode bersukacita itu. Amin. Ya. Dan ini adalah janji perlindungan yang daripada Tuhan, perlindungan emosional yang bagi kita yang selalu membawa segala permohonan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita terus membiarkan hati kita selalu mengucap syukur, berterima kasih, tidak memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikir, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tadi dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita ini, segala apa yang kita inginkan ini tidaklah harus kita bawa dengan terus sampai membuat kita khawatir, sampai membuat kita tidak tenang. Tetapi apa dikatakan oleh firman Tuhan? Nyatakanlah itu kepada Tuhan melalui apa? Di dalam doa dan ucapan syukur. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Biarlah kita mau belajar untuk terus memilih untuk bersukacita. Sekalipun ada kesempatan untuk tidak bersukacita, tetapi biarlah kita mau terus bersukacita. Karena itulah
yang terbaik di dalam situasi dunia yang saat ini tidak menentu. Ada banyak kemungkinan untuk kita lepas dari hal-hal mungkin kita yang membawa kita menjadi lupa untuk mengucap syukur. Ada hal-hal yang sangat rentan menyeret kita untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk terus senantiasa bersukacita, mengucap syukur dan menyampaikan setiap keinginan kita itu hanya kepada Tuhan dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Tolong berkati setiap kita, kiranya apa yang kita sudah dengar ini boleh menjadi motivasi buat kita bahwa kita perlu untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa sukacita itu adalah buah roh. Kita, setiap orang percaya kita mempunyai Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita tinggal hidupkan itu, mau kita mau bersukacita atau mau khawatir. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, nanti Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak menentu, di saat-saat banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi, biarlah hidup kami senantiasa terus bersukacita kepada Tuhan, karena kami tahu dalam setiap doa dan permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan, Allah lah yang memberikan kami satu kemenangan. Tuhanlah yang memberikan kami selalu penghiburan. Bahkan kami yakin dan percaya di tengah-tengah tantangan kehidupan yang sedang kami jalani, kami lewati, biarlah sukacita itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan nama Tuhan, sehingga sekalipun ada banyak tantangan, masalah dan persoalan, tapi kami tetap terus berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Ajar kami untuk selalu bersukacita, ajar kami terus untuk berdoa, menaikkan setiap ucapan syukur, bahkan biarlah kami melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semuanya. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kristiana dan beberapa teman-teman yang telah disampaikan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya yang Kau baik sangat ramah baik.
ibadah wanita ya, ibadah wanita ya. Jangan lupa sebentar kita akan latihan untuk kita berikan persembahan di hari Minggu ujian. Lalu hari Minggu pakai baju daerah ya, yang baik ya. Kalau mau ikut lomba pakai yang komplit ya, ya bisa dinilai ya, yang baik ya. Hadiahnya sih nggak besar tapi lumayan lah buat beli es ya. Bagi sesuai kami, saya semuanya bahagia berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan ajar kami untuk selalu bersuka cita di tengah-tengah tantangan, masalah, persoalan yang terjadi, terutama dalam kami mengikut dan mengiring Tuhan. Biarlah kami tetap terus senantiasa hanya berharap kepada Tuhan dalam setiap doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan berkatilah kami semua malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah tolong kami. Ketika kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhanlah yang memberkati kami. Tolong kami Tuhan. Setiap doa yang kami naikkan Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan bagi hidup kami. Bahkan kami yang tidak percaya malam hari usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati, bahkan Tuhan membuka jalan. Kalaupun ada masalah, ada persoalan, Tuhan nyatakan kuasa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan demi pertolongan terjadi. Bahkan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang batuk, pilek, panas, bahkan mereka yang mengalami sakit penyakit yang lain, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Segala sakit batuk, pilek, panas, bahkan sakit-sakit yang lain Tuhan jamah. Terutama kami berdoa untuk keluarga, untuk Bapak Merah Sigalingging yang ada di Medan, buka jalan, berikan kemenangan, beri sehat, beri pertolongan Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang lain pun Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Oleh sebab itu sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, Tuhan bungkus kami dengan pertolongan Tuhan. Sehingga esok hari kami boleh kembali datang dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, damai, sejahtera, sukacita, bahkan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai pada saat malam hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Turunkanlah berkat Allah